Ya, baik. Dan itu menarik sekali ya. Itu tadi namanya adalah KD. WSDK, WSKD. Kalau KD Krisdayanti. Oh iya, WSDK. Jadi kalau Anda wanita dan kebetulan di Bandung bisa ke sana. Nanti kita kasih alamatnya juga di bawah, nanti kita kasih alamatnya. Nah, pertanyaannya adalah begini. Kamu pernah nggak mikir? Coba sekarang saya minta kamu pikir, saya minta kalian semua untuk berpikir. Sederhana. Satu, apa yang kamu lakukan ketika ada seorang pria yang tiba-tiba narik kamu atau meluk kamu dari belakang? Itu aja. Apa yang akan kamu lakukan? Biasanya kita nggak pernah pikir, ya kan? Pasti gitu, pasti semuanya juga. Iya, pasti bingung lah jawabannya. Kedua, apa yang kamu lakukan kalau kamu seandainya Anda seorang wanita, Anda nyetir mobil sendirian, Anda masuk mobil dan tiba-tiba di dalam mobil ada orang lain? Apa yang Anda lakukan? Atau Anda masuk mobil, tiba-tiba pintu sebelahnya dibuka dan masuk pria? Apa yang Anda lakukan? Itu harus dipikirkan, apa yang Anda lakukan. Nah, bisa nggak menjawab pertanyaan itu? Yang ketiga, apa yang Anda lakukan ketika Anda berjalan sendirian, malam-malam, lagi jalan sendirian, lalu tiba-tiba ada orang yang ngikutin kamu. Ada orang berjalan di belakang dan ngikutin kamu. Pertanyaannya adalah, lalu apa yang kamu lakukan? Apa yang Anda lakukan? Nah, dari 3 hal tersebut, kalau kita tanya, ini menurut survei ya, ini menurut survei. Kita survei lebih dari 10.000 wanita dengan pertanyaan seperti ini, dan hampir 80% tidak menjawab. Atau jawabannya pada absurd. Makanya saya tanya, apa yang kamu lakukan? Kalau kamu masuk mobil, tiba-tiba di samping kamu ada orang lain yang kamu gak kenal. Teriak. Ya, teriak didengar siapa di mobil? Lari keluar dan sebagainya, jawaban-jawaban seperti itu. Tapi nggak ada jawaban yang presisi tentang bagaimana membela diri. Nah, kayak tadi di WSDK itu diajarkan bagaimana caranya misalnya dalam keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Di-grab orang lah, ditarik orang lah, dan sebagainya. Ini saya mau menambahkan beberapa hal. Tadi dikatakan bahwa segala sesuatu bisa menjadi sebuah senjata, and that's true. Kalau Anda tahu cara memakainya. Ya, kalau Anda tahu cara memakainya, segala sesuatu bisa menjadi senjata. Pensil atau bolpen itu bisa untuk membunuh orang. Hanya dengan pensil. Jadi apapun bisa jadi senjata. Nah, ini yang jadi masalah. Saya pernah tanya pada saat saya masih kuliah dulu, saya pernah tanya pada wanita, apa yang Anda lakukan? Anda mau bawa apa di jalanan supaya Anda aman? Ya. Lalu banyak yang menjawab, senjata apa yang akan Anda bawa untuk bela diri di jalanan? Banyak yang menjawab, termasuk pria dan wanita, mereka menjawab membawa pisau lipat. Ya, termasuk pria dan wanita membawa pisau lipat. Oke, good. Jadi biasanya dijawab gitu Cika, bawa pisau lipat di dalam tas. Well, tahukah Anda, kalau Anda membawa pisau lipat, Anda mengeluarkan pisau di tangan Anda, itu ada 2 hal kejadiannya. Yang pertama adalah Anda akan membuat lawan Anda lebih agresif. Ya, belum tentu loh dia mundur. Anda akan membuat lawan Anda lebih agresif. Kalau saya mau ngelawan Cika misalnya, dan dia ngeluarin pisau, saya nggak mundur. Saya marah. Dan kalau saya marah, saya bisa lebih ganas lagi. Jadi bahaya sekali ngeluarin pisau, itu bahaya untuk Anda. Dan apa yang jadinya kalau pisau tersebut direbut? Nggak ada orang rebut lalu dibuang. Rebut, Anda yang ditusuk. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, ini yang menarik. Anda mengatakan, saya bawa pisau lipat. Ya. Karena surveinya mengatakan mereka memilih membawa pisau lipat, itu adalah senjata yang dibawa untuk perlindungan diri. Pertanyaannya adalah, kalau survei tersebut benar, membawa pisau lipat, yang saya tanya, kalau Anda membawa pisau lipat, siapkah Anda untuk menusuk orang? Bisa? Enggak. Bisa nusuk orang? Nggak berani, Enggak Pak. berani. Jadi bagaimana di survei, ya, 70-80% orang mengatakan membawa pisau lipat. Tapi ditanya lagi, beranikah menusuk orang enggak? Jadi kalau Anda bawa sesuatu senjata, Anda makainya aja nggak berani, itu senjata akan balik lagi ke diri Anda. Kecuali Anda bawa pisau lipat dan Anda berani untuk nusuk orang. Ngeluarin pisau gampang, nusuk orang pakai pisau, orangnya berdarah dan sebagainya, oh that's a different things. That's a very different things. Latihan gampang, kejadian beneran, no it's not that easy. Anda latihan dengan lawan Anda nusuk pisau dan sebagainya, ditangkis gampang. Kejadian beneran, no it's not that easy. Sangat tidak mudah. Jadi
kita harus tahu bagaimana mengatasi suasana atau situasi seperti itu. Tadi udah dikatakan bahwa preventif, ya, precautions. Tadi udah dikatakan juga harus tahu saatnya bahaya kapan, harus ingat waktunya kapan. Nah, jadi ini yang paling gampang, sederhana. Apa yang Anda lakukan kalau, saya tanya jawab, apa yang Anda lakukan kalau Anda jalan lalu ada yang ngikutin? Lari. Lari, oke. Menurut survei yang paling benar, ya, jadi di survei dari semua orang yang mempelajari bela diri dan wanita, dan mereka mengatakan tidak mau melakukan perlawanan, yang paling benar menurut survei adalah melakukan telepon. Jadi ketika Anda diikuti dari belakang oleh orang, yang Anda lakukan adalah Anda ambil telepon, lalu Anda pura-pura berbicara di telepon. Ya, jadi kalau diikutin, ambil telepon, Anda ngomong, oh iya, udah mau sampai nih. Kamu di mana sih? Dengan begitu orangnya akan berpikir, oh ada orang yang dekat. Ya. Dan sama seperti tadi, ini juga ada yang sederhana adalah dengan biasanya kalau di luar negeri itu dengan bubuk merica, semprotan pepper gas. Tapi di Indonesia nggak bisa dapat itu. Nah, kalau Anda mencampurkan garam dengan lada, itu sama efeknya dengan bubuk merica untuk pepper spray. Jadi kalau Anda wanita, Anda taruh garam dan merica dengan jumlah yang sama, Anda aduk jadi satu, Anda taruh di plastik-plastik kecil, lalu masukkan ke tas, ya, plastik-plastik kecil. Nah kalau misalnya terjadi sesuatu, misalnya di bus atau di mana, kalau Anda buka dan Anda taruh di tangan, Anda siap-siap, misalnya diganggu, Anda buka. Kalau itu Anda lempar ke orang, ke wajahnya, orang tersebut nggak bisa buka mata. Bisa 15-2 jam orang tersebut nggak bisa buka mata. So it's very safe, tanpa harus membawa pisau. Oke. Now, sekarang pertanyaan paling sederhana, saya mau ngajarin Anda sesuatu. Ini adalah hal yang paling sederhana, tapi banyak orang tidak tahu. Saya juga nggak ngerti kenapa orang nggak tahu. Bagaimana kalau Anda, karena ini di film ya, di film banyak kejadian benar banyak. Kalau Anda disekap, kalau Anda baca koran, Anda lihat TV, penculikan dan sebagainya, disekap di rumah dan sebagainya, orang sekap Anda itu tangannya diikat, betul? Ya. Dan 90% orang yang mengikat tangan Anda itu sekarang menggunakan lakban. Betul? Dan nggak bisa dibuka. Dan nggak bisa dibuka, lakban itu sangat amat lengket. Sangat amat lengket. Now, saya punya lakban. Dan ini merek dari luar, jadi ini kencang sekali. Dan saya butuh satu penonton. Kasih saya satu penonton. Temenin Cika. Oke, pertanyaannya adalah gini. Berapa banyak kita nonton film, ya, orang mulutnya dilakban. Pernah lihat? Dan nggak bisa ngomong, nggak bisa teriak minta tolong. I mean, really? Kalau Anda nggak bisa minta tolong, teriak, that's stupid. Karena kalau cara buka lakban ditutup di mulut, it's very easy. Gimana kira-kira caranya? Nah? Dibuka. Nggak ada, tangannya diikat. Gak bisa. Nggak bisa, oke. So, let's try. Coba ya. Ya, tutup ya. Ah, lipstikku. Aduh. Oke. Gimana bukanya? Oke. Sekarang ngomong, bapak gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba. Sekarang gimana kalau kamu pakai lidah kamu keluarin dikit-dikit. Terus sampai ke atas. Sampai ke atas. Terus. Putar bibir kamu. Ya, keluarin lagi. Sekarang ngomong. Bisa. Lagi, sampai ke atas. Terus. Sampai ke kanan, sampai ke kiri. Wah, es krimnya That's it, you besar. just escape. Wah, kebuka. Sekarang teriak. Now you can escape. It's very simple. Now you can. Jadi saya nggak ngerti kalau ada di film orang di lakban diem aja tuh ngapain gitu loh. Ngapain? Oke, yang kedua. Sekarang bagaimana kalau, oh maaf, boleh buka sekarang. Jangan gitu. Sorry, sakit nanti ya. Oke, now. Beneran kalau pelan-pelan sakit. Saya emang ngebantuin dia. Sakit nggak? Sakit. Oh maaf. Tapi namanya diculik mana ada yang enak ya kan? Oke, yang kedua. Boleh buka jam tangannya? Pedes deh. Oke. Sekarang pertanyaannya bagaimana kalau tangannya dilakban? Oke, saya nggak akan praktek ke saya karena saya kuat. Nanti Anda bilangnya saya kuat. Sekarang tangan kamu saya lakban. Kasih tangannya. Oke, first ketika tangan dilakban, coba Anda kencang. Nah inilah kejadian yang biasa. Ketika dipegang, tangan mau dilakban, orang tuh ngasih. Oke. Now the idea is kepal tangannya dua-duanya. Good. This is the first protection. Kepal tangannya itu. Karena dengan mengepal Anda membuat segitiga di sini. Get it? Oke.
Sekarang saya lakban dan ini keras. Oke. Maaf ya. Aduh, bulu tanganku. I'm not gonna do it once, saya akan putar berkali-kali. This is what happens. Dan siapa enggak ini nggak bisa dibuka. Teko, 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 teko. Yang keras Ya buka. Allah, sampai kapan? Gak bisa. Ya, dan ini bisa dikerasin lagi kalau mau sebenarnya. Pak, ini aja udah nggak bisa kebuka, Pak. Bisa? Gak bisa. No, dengan Anda begitu, dengan Anda putar-putar gitu, lakbannya akan semakin keras. Karena dia semakin nempel. Now how to open this? Very easy. Kita pakai momentum. Oke. Lakban ini benda keras, tapi kita lawannya dengan momentum. Now, listen to me. Sekarang saya minta tangan kamu dari sini, kamu buka lurus. Sampai jadi satu, buka pergelangan tangannya. Ya, oke. Sekarang dengarkan saya. Saya minta kamu angkat nanti ya. Angkat tangan ke atas nanti. Lalu saya minta kamu turunkan dengan cepat, pakai momentum. Jadi nggak boleh ragu-ragu. Kalau kamu ragu-ragu, not gonna work, understand? Jadi nggak boleh ragu-ragu. Angkat dengan cepat nanti tunggu, jangan sekarang. Begitu kamu udah siap, kamu turunkan dengan cepat sekali ke sini, ke badan kamu. Kamu pukul badan kamu sendiri dengan begini, ngerti? Jadi pukul ke badan sekali, bang, oke? Tapi yang cepat, oke? Dari sini pukul ke badan dengan keras, bang, oke? Kapan kamu siap silakan. Gue angkat ke atas. That's it, you just open it. Wow, oh my God. Wow. Kamu keren banget. Kebuka. Oh my God. Wah, bulunya man. Kenapa? Bulunya kecabut semua. Bulunya kecabut, dia ribut bulunya kecabut semua. Lu jangan mentingin bulu. Yang penting selamat. Selamat ya. Anda selamat. So ya, Wow. jadi see is simple. Kalau caranya salah sampai kapanpun nggak akan kebuka. Dan banyak hal-hal seperti itu yang mungkin kita nggak tahu, tapi kita harus tahu karena kadang-kadang hal kecil seperti itu yang kita tahu bisa menyelamatkan nyawa kita. And why not? Thank you. Terima kasih. Wait, Jangan kita punya mana-mana, hadiah. tetap di hitam putih. Dia tiba-tiba ada di sebelah saya. Jadi saya posisi di supir gitu ya. Dia ada di sebelah saya dengan posisi sepertinya mabuk gitu. Sempat panik sebentar.